Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi yang mana hari Sabtu kemarin sudah berdiskusi dan hasilnya pada sore hari ini akan kami tampilkan, yaitu ruang kolaborasi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun sebagai fasilitator kami adalah Bapak Dede Suprianto SPD MID, sementara pengajar praktik kami adalah Ibu Rusmini SPD MPD. Mereka telah memandu kami untuk mengerjakan ruang kolaborasi ini. Dan kami adalah kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ali Imran SPD MPD, sebagai presentator, kemudian Ibu Ita Konstani SPD sebagai moderator, dan yang terakhir Ibu Citra Risepta SPD yang akan menanggapi dan menyanggah hasil diskusi yang nanti akan kita laksanakan. Baik, adapun jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin kami kembangkan yaitu dalam kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler ini yang akan menjadi target adalah anak-anak murid SD sampai SMP. Tujuh karakteristik menumbuh kembangkan kepemimpinan murid itu dapat kita lihat sebagai berikut. Tapi di sini kami hanya mengambil 3 karakteristik, yaitu yang pertama adalah lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang ketiga, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Nah, 7 karakteristik ini adalah yang menjadi acuan kami untuk mengambil program kurikuler ini untuk dikembangkan di sekolah kami masing-masing. Sementara itu, karakteristik itu ada 7, tapi yang 3 itulah yang cocok menurut kami dengan program yang kami akan lakukan. Sebagai contoh, program kokurikuler itu adalah satu kegiatan atau program yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun akademiknya. Inilah yang menjadi acuan kami. Dan melalui program peningkatan iman dan takwa ini, tahap awal yang akan kami lakukan adalah menjabarkan apa itu intak, kemudian bagaimana intak itu kami kembangkan di sekolah, dan yang ketiga, mengapa program itu yang kami lakukan di sekolah kami. Baik, untuk menjawab 3 pertanyaan di atas tadi, secara umum kami akan menyampaikan dulu apa itu IMTAK. Ringkasan umum program atau kegiatan yang kami lakukan itu adalah program IMTAK atau Iman dan Takwa. Peningkatan iman dan takwa ini di sekolah kami masing-masing. Program IMTAK ini adalah sebuah program kokurikuler yang di samping memiliki tujuan untuk membaca, memahami, menghafal, dan mempraktekkan hafalan-hafalan surat, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kegiatannya itu yaitu hafalan-hafalan surat dalam Al-Quran, kemudian doa-doa pendek, dan kemudian ada lagi yang kami tampilkan yaitu berpidato, hafalan doa pendek, bacaan Al-Quran itu baik secara murotal maupun tilawah atau seni. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang akan dan sudah kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Kemudian, program ini juga bertujuan agar dapat melatih murid-murid membiasakan dirinya baik di rumah, di sekolah maupun masyarakat, bagaimana mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya, hafalnya dan dilaksanakannya. Mudah-mudahan dapat menjadi sebuah kegiatan yang positif baik bagi diri murid-murid, bagi keluarga, bagi sekolah, bagi masyarakat luas. Nah, kegiatan ini, IMTAK ini kami lakukan dengan namanya Rohis dan Rohani Kristen. Rohis adalah rohani Islam, Rohis adalah rohani Kristen. Kegiatan peningkatan iman dan takwa ini sudah kami lakukan dan akan dilakukan bagi Bapak Ibu guru yang ingin mempraktekkannya juga di sekolahnya masing-masing. Kegiatan ini kami lakukan setiap hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Dan program ini juga merupakan program yang terjadwal di mana setiap Jumat sekali dilaksanakan, berarti 1 kali dalam seminggu. Ada beberapa murid yang telah ditunjuk oleh Ibu
wali kelasnya maupun Bapak Ibu guru bidang studi pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian ada juga yang mengajukan dirinya ingin tampil di dalam peningkatan iman dakwah, yaitunya di dalam kegiatan notis. Selain petugas yang telah ditunjuk dan mengajukan dirinya, terkadang ada tantangan-tantangan yang diberikan oleh kepala sekolah untuk memberikan apresiasi atau reward kepada murid-murid yang memiliki kemampuan, baik itu dalam pembacaan Al-Quran, menghafal surat-surat dalam Al-Quran, berpidato dengan bahasa Arab, berpidato dengan bahasa Inggris. Mereka terkadang diminta oleh kepala sekolah siapa yang berani tampil. Nah, jika mereka tampil, maka kepala sekolah langsung memberikan reward kepada murid-murid yang berani tampil unjuk kebolehannya di depan guru-gurunya, di depan murid semuanya di halaman sekolah. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan kegiatan rohis, yang juga kadang-kadang selain rohis yang kami lakukan, kami juga melakukan pengumpulan sedekah atau infak dari murid-murid dan guru-guru, sehingga nanti uang itu bisa digunakan untuk penyantunan anak yatim, pemberian Jumat Berkah, dan kemudian juga kami menyantuni anak yatim, dan juga kami juga melaksanakan peduli lingkungan di sekitar sekolah terhadap orang-orang yang memang memang patut atau pantas untuk dibantu, seperti pembagian sembako. Ini sudah juga kami lakukan terutama di sekolah saya. Peningkatan iman dan takwa itu untuk murid-murid yang beragama Kristen juga dilakukan. Ada namanya rohani Kristen. Mereka juga melakukan pembacaan doa-doa, puji-pujian terhadap Tuhan, senandung rohani, dan berbagi kasih antar sesama mereka. Mereka juga melakukannya di sekolah kami di hari yang sama, cuman tempatnya berbeda. Selanjutnya kami ingin juga menyampaikan mengapa kami memilih kegiatan iman dan takwa ini dalam hal rohis dan rohib ini kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Yang pertama, karena kami ingin murid-murid kami itu lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kami ingin memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk tampil secara mandiri maupun berkelompok di depan orang ramai atau di depan siswa-siswa lain atau di depan guru. Kemudian kami juga ingin melatih mental dan keberanian murid-murid untuk unjuk kebolehannya, kemampuannya di depan orang ramai. Selanjutnya kami juga ingin agar murid kami itu lebih kreatif dalam menampilkan ide dalam bentuk lain, bukan hanya seperti yang kami sampaikan di dalam PowerPoint ini. Selanjutnya, kami ingin melatih murid itu agar dapat bekerja sama atau berkolaborasi dalam pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan rohis dan rohid itu bersama dengan rekan-rekannya atau bersama dengan guru. Selanjutnya juga kami ingin agar dapat memberikan kepuasan tersendiri terhadap orang tua wali murid jika anak-anaknya tampil. Pasti orang tuanya bangga apa yang telah dilakukan oleh murid-murid kami. Selanjutnya diagram Y-nya dapat Bapak Ibu lihat dan dapat Bapak Ibu baca, di mana di dalam diagram Y ini kita akan memberikan kepada murid-murid kita yaitu suara pilihan atau suara murid, kemudian pilihan murid, kemudian kepemilikan. Nah, ini kita lakukan secara kolaborasi dan kita berikan kesempatan kepada murid-murid kita mereka untuk memilih apa yang mereka mampu untuk tampilkan pada kegiatan rohis atau rohibnya yang telah dipandu oleh pembinanya, wali kelasnya, atau guru bidang studinya pendidikan agama dan budi pekerti. Baik, demikianlah hasil diskusi kami. Semoga bisa bermanfaat bagi terutama bagi kelompok kami dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi atau berdiskusi atau share pendapat. Silakan nanti kita bisa sampaikan di ruang kolaborasi atau di penguatan instruktur. Terima kasih. Jika ada salah dan kurang kami mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.